Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Wafatnya Nabi Muhammad sebagai pemimpin agama maupun negara menyisakan persoalan pelik. Nabi tidak meninggalkan wasiat kepada seorang pun sebagai penerusnya. Masing-masing kelompok mengajukan wakilnya untuk dijadikan sebagai penerus serta pengganti Nabi Muhammad untuk memimpin umat. Akhirnya, muncullah Khalifah Rasyidiyah yang terdiri dari Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali yang memimpin secara bergantian. Dalam prosesnya, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi dan patut dipelajari sebagai landasan serta peradaban Islam. Al-Khulafa Ar-Rasyidin bermakna pengganti-pengganti Rasul yang cendekiawan. Adapun pencetus nama Al-Khulafa Ar-Rasyidin adalah dari orang-orang Muslim yang paling dekat dari Rasul setelah meninggalnya beliau. Mengapa demikian? Karena mereka menganggap bahwa 4 tokoh peninggal Rasul itu orang yang selalu mendampingi Rasul ketika beliau menjadi pemimpin dan dalam menjalankan tugas. Adapun yang dimaksud dengan Khulafa Ar-Rasyidin adalah para pemimpin pengganti Rasulullah dalam mengatur kehidupan umat manusia yang adil, bijaksana, cerdik, selalu melaksanakan tugas dengan benar, dan selalu mendapat petunjuk dari Allah. Tugas Khulafaur Rasyidin sebagai kepala negara adalah mengatur kehidupan rakyatnya agar tercipta kehidupan yang damai, adil, makmur, aman, dan sentosa. Sedangkan sebagai pemimpin agama, Khulafaur Rasyidin bertugas mengatur hal-hal yang berhubungan dengan masalah keagamaan. Bila terjadi perselisihan pendapat, maka khalifah yang berhak mengambil keputusan. Meskipun demikian, Khulafaur Rasyidin dalam melaksanakan tugasnya selalu mengutamakan musyawarah bersama, sehingga setiap kebijakan yang diambil tidak bertentangan dengan kaum muslimin. Khalifah yang pertama adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Namanya ialah Abdullah ibnu Abi Quhaifah At-Tamimi. Di zaman pra-Islam bernama Abdullah ibnu Ka'bah. Kemudian diganti oleh Nabi menjadi Abdullah. Ia termasuk salah seorang utama. Julukan Abu Bakar adalah bapak pemagi, karena dari pagi-pagi betul memeluk agama Islam. Gelarnya As-Siddiq karena ia selalu membenarkan Nabi dalam berbagai peristiwa, terutama Isra Mi'raj. Jadi, Nabi Muhammad sering sekali menunjukkannya untuk mendampinginya di saat penting atau jika berhalangan, dan Rasul tersebut mempercayainya sebagai pengganti untuk menangani tugas-tugas keagamaan. Abu Bakar menjadi khalifah hanya 2 tahun. Pada tahun 634 Masehi, ia meninggal dunia. Selain menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam tubuh umat Islam, Abu Bakar juga mengembangkan wilayah keluar Arab. Dalam kepemimpinannya, Abu Bakar melaksanakan kekuasaannya sebagaimana pada masa Rasulullah, yaitu bersifat sentral. Kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif terpusat di tangan khalifah. Meskipun demikian, khalifah juga melaksanakan hukum. Seperti juga Nabi Muhammad, Abu Bakar selalu mengajak sahabat-sahabat besarnya bermusyawarah. Khalifah yang kedua adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dilahirkan 12 tahun setelah kelahiran Rasulullah SAW. Ayahnya bernama Khattab dan ibunya bernama Khotmah. Perawakannya tinggi besar dan tegap dengan otot-otot yang menonjol dari kaki dan tangannya, jenggot yang lebat dan berwajah tampan, serta warna kulitnya coklat kemerah-merahan. Umar bin Khattab dinobatkan sebagai khalifah pertama yang sekaligus memangku jabatan panglima tertinggi pasukan Islam, dengan gelar khusus Amir al-Mu'minin atau panglima orang-orang beriman. Pada masa Umar bin Khattab, kondisi politik dalam keadaan stabil. Usaha perluasan wilayah Islam memperoleh hasil yang gemilang. Umar bin Khattab wafat pada tahun 23 Hijriah pada hari Rabu bulan Zulhijjah. Beliau ditikam ketika sedang melakukan salat subuh oleh seorang majusi yang bernama Abu Lu'lu'ah,
budak milik Al-Mughirah bin Syu'bah. Diduga ia mendapat perintah dari kalangan Majusi. Umar bin Khattab dimakamkan di sebelah Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Beliau wafat dalam usia 63 tahun. Umar bin Khattab dikenal seseorang yang pandai dalam menciptakan peraturan, karena tidak hanya memperbaiki, bahkan mengkaji ulang terhadap kebijakan yang telah ada. Khalifah Umar juga menerapkan prinsip demokratis dalam kekuasaannya, yaitu dengan menjamin hak yang sama bagi setiap warga negara. Khalifah Umar juga terkenal seorang yang sederhana, bahkan ia membiarkan tanah dari negeri jajahan untuk dikelola oleh pemiliknya. Bahkan beliau melarang kaum muslimin memilikinya, sedangkan para prajurit menerima tunjangan dari Baitul Mal, yaitu dihasilkan dari pajak. Khalifah yang ketiga adalah Khalifah Utsman bin Affan. Nama lengkapnya ialah Utsman ibnu Affan, ibnu Abdul As, ibnu Umayyah. Utsman bin Affan memeluk Islam lantaran ajakan Abu Bakar dan menjadi salah seorang sahabat dekat Nabi. Melalui persaingan ketat dengan Ali, tim formator yang dibentuk oleh Umar bin Khattab akhirnya memberi mandat kekhalifahan kepada Utsman bin Affan. Masa pemerintahan Utsman bin Affan adalah yang terpanjang dari semua khalifah di zaman Al-Khulafa Ar-Rasyidin, yaitu 12 tahun. Para pencatat sejarah membagi masa pemerintahan Utsman bin Affan menjadi dua periode, yaitu 1. 6 tahun pertama merupakan masa pemerintahan yang baik, dan 6 tahun terakhir adalah merupakan masa pemerintahan yang buruk. Salah satu faktor yang menyebabkan banyak rakyat kecewa terhadap kepemimpinan Utsman adalah kebijaksanaannya mengangkat keluarga dalam kedudukan tinggi. Yang terpenting di antaranya adalah Marwan ibnu Hakam. Dialah pada dasarnya yang menjalankan pemerintahan, sedangkan Utsman hanya menyandang gelar khalifah. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa pada masanya tidak ada kegiatan-kegiatan yang penting. Utsman berjasa membangun bendungan untuk menjaga arus banjir yang besar dan mengatur pembagian air ke kota-kota. Dia juga membangun jalan-jalan, jembatan-jembatan, masjid-masjid, dan memperluas masjid di Madinah. Prestasi yang terpenting bagi Khalifah Utsman adalah menulis kembali Al-Quran yang telah ditulis pada zaman Abu Bakar, yang pada waktu itu disimpan oleh Hafsah binti Umar. Manfaat dibukukan Al-Quran pada masa Utsman adalah 1. Menyatukan kaum muslimin pada satu macam mushaf yang seragam ejaan tulisannya. 2. Menyatukan bacaan, kendati pun masih ada perbedaannya, namun harus tidak berlawanan dengan ejaan mushaf Utsmani. 3. Menyatukan tertib susunan surat-surat menurut tertib urut yang kelihatan pada mushaf sekarang ini. Utsman wafat pada hari Jumat tanggal 17 Zulhijjah 35 Hijriah 655 Masehi, ketika para pemberontak berhasil memasuki rumahnya dan membunuh Utsman saat membaca Al-Quran, persis seperti yang disampaikan Rasulullah perihal kematian Utsman yang syahid nantinya. Beliau dimakamkan di pekuburan Baqi di Madinah. Khalifah yang keempat adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Peristiwa pembunuhan Utsman mengakibatkan kegentingan di seluruh dunia Islam yang waktu itu sudah membentang sampai ke Persia dan Afrika Utara. Pemberontak yang waktu itu menguasai Madinah tidak mempunyai pilihan lain selain Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Waktu itu Ali berusaha menolak, tetapi Zubair bin Awam dan Talhah bin Ubaidillah memaksa beliau sehingga akhirnya Ali menerima baiat mereka. Ali bin Abi Thalib adalah satu-satunya khalifah yang dibaiat secara massal, karena khalifah sebelumnya dipilih melalui cara yang berbeda-beda. Ali memerintah hanya 6 tahun. Selama masa pemerintahannya, ia mendapat berbagai pergolakan. Tidak ada masa sedikit pun dalam pemerintahannya yang dikatakan stabil.
Persoalan pertama yang dihadapi Ali adalah pemberontakan yang dilakukan oleh Talhah, Zubair, dan Aisyah. Alasan mereka, Ali tidak mau menghukum para pembunuh Utsman dan mereka menuntut bela terhadap darah Utsman yang telah ditumpahkan secara zalim. Bersama dengan itu, kebijakan-kebijakan Ali juga mengakibatkan timbulnya perlawanan dari gubernur di Damaskus, Muawiyah, yang didukung oleh sejumlah bekas penjabat tinggi yang merasa kehilangan kedudukan dan kejayaan. Peristiwa yang terkenal dalam masa Ali adalah terjadinya perang antara kubu Ali dan kubu Muawiyah. Perang tersebut terjadi di daerah bernama Siffin, sehingga perang ini disebut sebagai Perang Siffin. Pada saat Muawiyah dan tentaranya terdesak, Amr bin As sebagai penasihat Muawiyah yang dikenal cerdik dan pandai berunding, meminta agar Muawiyah memerintahkan pasukannya mengangkat mushaf Al-Quran di ujung tombak sebagai isyarat berdamai dengan cara tahkim atau arbitrase. Dengan demikian, Muawiyah terhindar dari kekalahan total. Seusai perundingan, Abu Musa sebagai yang tertua dipersilahkan untuk berbicara lebih dahulu, sesuai dengan kesepakatan sebelumnya antara mereka berdua. Abu Musa menyatakan pemberhentian Ali dari jabatannya sebagai khalifah dan menyerahkan urusan penggantiannya kepada kaum muslimin. Tetapi, ketika tiba giliran Amr bin As, ia menyatakan persetujuannya atas pemberhentian Ali dan menetapkan jabatan khalifah bagi Muawiyah. Ternyata, Amr bin As menyalahi kesepakatan semula yang dibuat bersama Abu Musa. Sepak terjangnya dalam peristiwa ini merugikan pihak Muawiyah. Ali menolak keputusan tahkim tersebut dan tetap mempertahankan kedudukannya sebagai khalifah. Setelah terjadinya peristiwa tersebut, kelompok Ali pecah menjadi dua bagian, dan kelompok yang keluar dari kelompok Ali dinamai sebagai kelompok Khawarij atau orang-orang yang keluar. Pada 24 Januari 661, ketika Ali sedang dalam perjalanan menuju Masjid Kufah, ia terkena hantaman pedang beracun di dahinya. Pedang tersebut yang mengenai otaknya diayunkan oleh seorang pengikut kelompok Khawarij, Abu Ar-Rahman Ibnu Muljam, yang ingin membalas dendam atas kematian keluarga seorang wanita temannya yang terbunuh di Nahrawan. Islam pada masa Al-Khulafa Ar-Rasyidin mengalami kemajuan yang sangat pesat. Dari segi antropologi, para Al-Khulafa Ar-Rasyidin juga bisa memasukkan budaya bangsa luar Arab ke bangsa Arab dengan prinsip tidak ada pertentangan dan perbedaan antar mereka. Dilihat dari segi sosiologis, bahwa pemimpin-pemimpin pada masa Al-Khulafa Ar-Rasyidin adalah bukan pemimpin yang otoritas, melainkan masyarakat yang menghimbau, bukan kekuasaan untuk memerintah. Masa Al-Khulafa Ar-Rasyidin adalah masa yang sangat pantas ditiru dalam pribadinya, karena mereka adalah seorang pemimpin yang adil, bijaksana, sederhana, dan sebagainya. Mereka juga seorang pemimpin pemerintahan yang ideal dan sejati yang harus dijadikan contoh. Masa pemerintahan Al-Khulafa Ar-Rasyidin banyak mengalami kemajuan yang tinggi, yakni terbukti dengan luas kekuasaan Islam pada masa ini dan adanya usaha pembukuan Al-Quran, yaitu masa Utsman. Jadi, masa ini adalah masa yang cemerlang. Pengembangan agama Islam yang dilakukan pemerintahan Khulafaur Rasyidin dalam waktu yang relatif singkat telah membuahkan hasil yang gilang gemilang. Ekspansi ke negeri-negeri yang sangat jauh dari pusat kekuasaan dalam waktu tidak lebih dari setengah abad merupakan kemenangan menakjubkan dari suatu bangsa yang sebelumnya tidak pernah memiliki pengalaman politik yang memadai. Ada beberapa faktor yang menyebabkan ekspansi itu demikian cepat, antara lain sebagai berikut. 1. Islam. Di samping merupakan ajaran yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, juga agama yang mementingkan soal pembentukan masyarakat. 2. Dalam dada para sahabat Nabi SAW tertanam keyakinan yang sangat kuat tentang kewajiban menyerukan ajaran-ajaran Islam atau dakwah ke seluruh penjuru dunia. 3. Tantangan aliran agama di wilayah Bizaitun mengakibatkan hilangnya kemerdekaan beragama bagi rakyat. 4.
Islam datang ke daerah-daerah yang dimasukinya dengan sikap simpatik dan toleran, tidak memaksa rakyat untuk mengubah agamanya dan masuk Islam. 5. Bangsa Sami di Syria dan Palestina dan bangsa Hami di Mesir memandang bangsa Arab lebih dekat daripada bangsa Eropa, Bizantium, yang memerintah mereka. 6. Mesir, Syria, dan Irak adalah daerah-daerah yang kaya. Kekayaan itu membantu penguasa Islam untuk membiayai ekspansi ke daerah yang lebih jauh. Terima kasih, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.